Well, hi everyone. Welcome to the English virtual class with me, Miss Mega Yulandari. So, how are you today? Good? Super good? Awesome? I hope that everything's doing great today. Even we are in an unpredictable season, I hope that you are still at home, still healthy, and make sure that you can manage yourself, manage your time to learn with me today. Yeah, today's topic is really interesting. Do you know that we are going to learn about the use of modals, the use of should, have to, and must. Now, maybe you have a question. What is should? What is have to? And what is must? Are they different? Let's check together. Mungkin kata should, have to, ataupun must adalah kata-kata yang mungkin sering kalian dengarkan dalam pelajaran bahasa Inggris. Karena basicnya kata-kata tersebut memiliki makna yang sama. Apakah kalian tahu apa maknanya? Yes, should, have to, and must maknanya adalah harus. Namun, kita akan mempelajari kata-kata tersebut dengan konteks yang berbeda-beda. Oleh karenanya, make sure that you prepare your notebook, your pen, and also a glass of water to enjoy today's video. Are you ready, guys? Let's check it out. Modals. Yes, modals itu apa, Miss? Should, have to, and must adalah 3 kata yang termasuk dalam modals juga. Sama halnya dengan can yang kita sudah pelajari pada chapter sebelumnya. Should biasa kita gunakan untuk memberi nasihat. Should for advice. Remember that. Now, have to. Have to biasa kita gunakan untuk menyatakan sebuah kewajiban. Have to for responsibilities. Remember that. Last is must, ya. Must. Repeat after me. Must. Good. Must adalah kita gunakan untuk obligation. Apa itu obligation? Obligation adalah sebuah kewajiban. Okay? Remember that? Yeah? Must is for obligation, have to is for responsibilities, and should is for advice. Now, let's check this out. Should. Should is used for advice or recommendation. Should is used for advice in present. Biasanya, kata should adalah kita gunakan untuk memberi sebuah nasihat pada saat ini. Strukturnya seperti apa? Kalimatnya seperti apa? Ini dia. Ada subject, should, and base verb. Should biasanya diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Semua modals kita akan gunakan kata kerja bentuk pertama. Can, kata kerja bentuk pertama. Must, kata kerja bentuk pertama. Kemudian have to pun kita akan gunakan kata kerja bentuk pertama. Subject, you. Di sini subjeknya adalah you. You should eat healthy food. You should exercise every day. Kata kerjanya yang mana? Untuk kalimat pertama? Good. Kata kerja untuk kalimat pertama adalah eat. Kemudian untuk kata kerja bentuk kedua apa? No, bukan should-nya ya, tetapi exercise. Should di sini hanya sebagai pendamping saja, yang maknanya adalah harus. Kamu harus makan makanan yang sehat. Kemudian yang kedua adalah kamu harus sering berolahraga setiap hari, atau kamu harus berolahraga setiap hari. Begitu? That's for should. Now let's move on to have to. Have to tadi kita sudah
sampaikan bahwa kita akan gunakan have to untuk menyatakan sebuah responsibility atau tanggung jawab. We use have to express responsibility or necessity. Kalimatnya juga mirip, hanya diganti posisinya. Subjek diikuti have to, kemudian diikuti adalah base verb. Base verb di sini bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja berapa tadi, masih ingat? Kata kerja bentuk pertama. Subjeknya kita di sini gunakan we. We have to get up early. She had to work hard yesterday. They will have to arrive early. We have to get up early maknanya kita harus bangun lebih awal. Gitu. Ya, maknanya sama nggak sama should tadi? Tapi kalau kita gunakan should akan aneh rasanya. Karena ini adalah menyatakan sebuah kegiatan personal yang sifatnya adalah kewajiban kita. Sama halnya dengan pada kalimat kedua. She had to work hard yesterday. Ya, dia harus bekerja keras kemarin. Ya, kita di sini tidak menggunakan have, tapi kita menggunakan had, kata kerja bentuk kedua. Karena kita di sini adalah menyatakan sebuah kalimat yang lampau. Ciri-cirinya ada kata yesterday. They, we, are, you, she, he, it. Semua subjek kalau dia bentuk kata kerja bentuk kedua, kita akan menggunakan had, past tense. Then the last sentence, they will have to arrive early. Ya, dia harus sampai tiba lebih awal. Itu adalah menyatakan sebuah kewajiban. Sebuah tanggung jawab, ya. Next, must do is used for obligation. Ya, ini untuk menyatakan sebuah apa tadi obligation? Obligation, masih ingat kata obligation tadi apa? Obligation adalah kewajiban. We use must to express something that you or a person feels is necessary. It is generally used for strong personal obligation. Ya, ini biasa kita gunakan untuk menyatakan kewajiban seseorang yang sifatnya lebih kuat dari pribadinya. Kalimatnya mirip juga. Subjek must diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. You must use a mask if you go out in the lockdown. Kamu harus menggunakan masker jika kamu ingin pergi di masa lockdown ini. Begitu ya, semuanya paham mungkin sejauh ini ya. Must kita gunakan untuk kewajiban tadi. Kemudian have to kita gunakan untuk apa have to? Ya, untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Kemudian should kita gunakan untuk apa tadi? Should masih ingat kita gunakan untuk apa tadi should? Yap, should untuk memberi sebuah advice or recommendation. Now, we are going to learn a little bit about prohibition. Apa sih prohibition itu, Miss? Biasanya prohibition itu kita sering temukan di sekitar kita, di sekeliling kita. Prohibition adalah sebuah larangan dengan menggunakan modals juga. Must not, yang artinya adalah tidak boleh atau dilarang. The negative form of must expresses the idea that something is prohibited. Ya, bentuk negatif dari kata must tadi, sebelumnya kita mempelajari tentang must. Kata negatifnya kita gunakan untuk mengekspresikan sebuah larangan. Kalimatnya seperti apa? Hampir mirip, subject must not and diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, could. You mustn't play with fire. The children mustn't go into the street. Kamu tidak boleh bermain dengan api. Anak-anak tidak boleh atau bisa juga maknanya dilarang pergi ke jalan.
Ya, that's for prohibition. Ada tanda, biasanya kita akan melihat beberapa tanda rambu-rambu yang di situ menunjukkan, for example like you're not allowed to park. Ya, ada tanda P kemudian disilang, dilarang parkir. You mustn't park your car in that place. Kamu tidak boleh atau dilarang parkir di tempat itu. Now, everyone, let's practice. Ya. Now let's practice. You can go to this link and try to use a lot of models that we already learned today. Go to the link, screenshot your score, and share it to your friends or your teacher. You can go to this link, prohibit.ly/prohibition Miss Mega, enter and enjoy the games. That's all from me, everyone. Thank you very much, and until next time. Goodbye.